Perkenalkan, nama saya Zafiran Lubna. Saya berasal dari Kota Bandung, perwakilan dari kelas 3 IPB Putih yang diwakilasi oleh Teh Siti Rohila Nuhadia dan perwakilan dari Asrama Putri Kamar 1 yang diketuai oleh Ustazah Nita Adli dan Ustazah Putri Madia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua orang, terutama kepada orang tua saya dan Dewan Kiai yang atas dukungan, doa, dan bimbingannya kepada saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya, terutama kepada kelas Al-Bubul Hijah yang telah mendukung dan mensupport saya sehingga saya bisa berada di titik ini. Hidup adalah impian, tidak ada mimpi, tidak ada kehidupan. Sekian dari saya, mohon doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Ahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'mah wa yudafi'u niqamah wa yusawi ziyadata ni'amih fil hali wal mal. Ashhadu an la ilaha illallah dzul manni wal afdal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al muntaqilu minasy syirki wad dhalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi la yanfa'u banun wala mal. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. فقال الله تعالى في القرآن المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أن تقوم فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram, para guru mulia yang saya hormati, serta keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Hasanah tercinta, dewan juri yang tak pernah kami lupa, juga hadirin yang luar biasa. Dengan kehadiran kalian, malam dingin dan diliputi kesunyian ini menjadi ramai, penuh kehangatan, dengan tawa yang menggema dan sorak-sorai yang bergemuruh, membuat jiwa yang tadinya rapuh menjadi utuh. Jalan hidup kita memang berbeda, tetapi tujuan hidup kita sama, yaitu ilmu anu barokah, salaki anu soleh atau istri anu solehah, anak saya mau husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang luar biasa ini, di bulan yang mulia ini, izinkan saya membawakan sebuah tema, yaitu Ramadan sebagai momentum bagi institusi keagamaan menjadi pusat peradaban. Ubur-ubur ikan lele, mana tepuk tangannya le? Hadirin rahimakumullah. Dari
Dari masa Nabi sampai zaman dinasti, peradaban Islam begitu identik dengan wibawa dan karismatik, menjadi acuan dalam dunia perekonomian dan perdagangan, serta pusat intelektualitas dan spiritualitas. Andalusia, Baghdad, Isfahan, dan Istanbul Turki adalah contoh peradaban Islam yang maju yang masih kita saksikan jejaknya. Sehingga pada zaman itu, kemanapun seorang muslim berkenalan, dimanapun seorang muslim berada, pasti mereka berdaya. Mereka menjadi pesohor dan mereka menjadi pelopor. Sehingga wilayah yang tadinya sulit menjadi melejit. Daerah yang tadinya sangar dan kasar menjadi semakin pintar dan bersinar. Lalu, apa kabar dengan hari ini? Seperti yang kita tahu, kebanyakan Islam hanyalah pengekor, bukan inovator. Korea dan Barat mereka jadikan kiblat, tetapi kepada kitab suci mereka sulit taat. Astagfirullahal. Akhirnya, generasi FOMO mulai bermunculan dan institusi keagamaan seperti masjid dan madrasah tak lagi jadi pusat peradaban. Hadirin Dewan Juri serta santri yang saya hormati, yang menjadi tanda tanya besarnya adalah apakah keadaan ini bisa kita kembalikan sehingga agama yang dibawa oleh junjunan benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan sehingga merubah peradaban. Bukankah agama ini rahmat bagi seluruh alam? Sebagaimana di dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Saya pastikan hadirin, keadaan ini tak akan merubah selama kita hanya berpangku tangan dan menyerah. Situasi ini sulit berganti jika kita tidak berbenah diri. Penggalan surah Ar-Ra'd ayat 11 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar peradaban yang buruk ini harus terbantai? Harus dari mana kita mengambil start agar peradaban Islam kembali bersinar? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan institusi keagamaan kembali mengambil peran dalam membangun sosial kemasyarakatan. Masjid bukan hanya enak untuk dipandang, tapi kita harus berpikir bagaimana masjid menjadi penentu sudut pandang. Karena peradaban Islam akan mundur jika kegiatan masjid dan pesantren hancur. Tapi kegiatan Islam akan kembali berjaya jika institusi keagamaan kembali berdaya. Karena dari sejak zaman Nabi sampai saat ini, masjid adalah kunci dari pondasi. Sebagaimana dawuh Allah di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin an taquma fi. Masjid diawali pendiriannya dibangun dengan pondasi keagamaan. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah cerita rakyat Jawa tentang tokoh gagah perkasa. Ada yang tahu siapakah dia? Ia bernama Gatot Kaca, seorang hero yang memiliki darah tebal, ulti sakti, dan defense attack-nya membuat musuh sulit. Setuju? Menurut cerita, kekuatan yang ia punya setelah dia masuk dan berendam di sebuah kawah yang bernama Kawah Chandra di Muka. Tulang bagai besi, otot bagai baja, musuh dia porak-porandakan semua di perang Baratayuda. Nah, jika Gatot Kaca punya Kawah Chandra di Muka, maka kita pun punya bulan Ramadan yang mulia. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Begitupun orang-orang terdahulu. Jadi, bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk perbaikan, baik secara pribadi maupun sebagai institusi. Karena
Bulan puasa karena bulan puasa menjadikan seorang muslim yang bertakwa, dan ketakwaan mendorong kita menjadi generasi yang berperan, bukan baperan, generasi yang optimis, bukan pesimis. Hadirin muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini adalah bahwa waktu terbaik untuk perubahan yang lebih baik adalah saat ini. Tumbuhkan perhatian, hilangkan mental baperan, dan mari kita berperan untuk menjadikan institusi keagamaan sebagai pusat peradaban. Masjid kita makmurkan, agama kita ajarkan, maka insya Allah generasi harapan akan mulai bermunculan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ungdur ma qal wa la tangdur man qal. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari Hafidah Khairah Lubna.